Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin yang disiarkan di channel YouTube maupun audio yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya izinkan saya untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan dan kiranya boleh menjadi berkat dan pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Perjanjian Lama, di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9 kita akan pelajari terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam perikop Abimelek menjadi raja di Sikem. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara kita akan pelajari tentang kisah seseorang pemuda bernama Abimelek yang ia adalah pemuda yang memiliki ambisi yang begitu kuat, ambisi yang begitu luar biasa untuk menjadi raja di Sikem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia dengan ambisinya yang begitu luar biasa kuat itu, ia melakukan segala cara, menghalalkan segala cara Bapak Ibu Saudara, termasuk cara yang kejam Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kisah ini, yaitu Abimelek ini Bapak Ibu Saudara memiliki 70 saudara. Ya, yang memiliki 70 saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena ia menginginkan dirinya supaya menjadi raja, menjadi penguasa tertinggi di Sikem ini Bapak Ibu Saudara, maka ia menghasut seluruh warga, menghasut para petualang-petualang, para orang-orang yang berkemampuan, para orang-orang yang berpengaruh di dalam kota itu, supaya mereka boleh mengikuti Abimelek ini Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dia lakukan, ia menghasut para orang-orang itu untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri Bapak Ibu Saudara, supaya ia boleh menjadi satu-satunya raja yang menguasai kota Sikem itu Bapak Ibu Saudara. Di ayat 1-3 pun dikatakan bahwa diceritakan di sini ia menghasut Bapak Ibu Saudara. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak-anak Yerubal, atau satu orang? Nah, di sini adalah kata-kata yang bisa kita katakan penghasut ya Bapak Ibu Saudara ya, karena ia menginginkan bahwa dirinya sendiri yang menjadi pemimpin, menjadi raja di Sikem itu. Oleh karena itu ia menghasut para masyarakat dan bahkan membunuh ke-70 saudaranya itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi masih tertinggal satu saudaranya, yaitu Yotam, yang bersembunyi ketika pembantaian itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini setelah ia membunuh dari ke-69 saudaranya ini, puluhan saudaranya ini Bapak Ibu Saudara, maka masyarakat Sikem tadi akhirnya mengangkat dirinya menjadi seorang raja, satu-satunya raja yang berkuasa dan menguasai Sikem ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini boleh kita pelajari bahwa ambisi ya Bapak Ibu Saudara yang terlalu membara, yang terlalu kuat juga bisa menimbulkan suatu hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Ia tidak berserah, tidak, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ia tidak melakukan ambisinya dengan cara yang sehat, tetapi ia melakukan segala cara, termasuk cara yang kotor dan cara yang keji Bapak Ibu Saudara. Memang benar pada akhirnya ia menjadi raja dan berkuasa di Sikem, tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan adanya hal itu maka Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Nah, di kepemimpinannya Bapak Ibu Saudara, ia hanya bertahan selama 3 tahun saja. Tidak lama Bapak Ibu, sebagai seorang raja yang memimpin selama 3 tahun itu adalah umur atau usia yang pendek Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi setelah itu, setelah 3 tahun berlalu Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan membalaskan dari apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat Bapak Ibu Saudara. Di dalam perikop yang selanjutnya, yaitu ada di ayat yang ke-50 ya, masih tetap di pasal 9 ayat yang ke-50. Di situ perikopnya Abimelek mati ditimpa batu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di sini, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang membangkitkan amarah dari orang-orang masyarakat asli Sikem situ Bapak Ibu Saudara, dan sehingga membuat masyarakat itu memberontak kepada Abimelek yang sedang berkuasa pada saat itu. Nah, pada akhirnya Abimelek mengetahui bahwa ada pemberontak
dan akhirnya ia pun menyerang Bapak Ibu Saudara, menyerang di sini dikatakan menara Sikem ya. Di situ warga-warga dikumpulkan dan hendak ia bunuh semua Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali yang telah dibunuh oleh Abimelek ini, dibakar di dalam menara dan sebagainya. Karena kan ia tahu banyak sekali pemberontak yang akan menurunkan tahtanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Abimelek pun pada suatu saat, kita baca di ayat yang ke-50, selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu menyerebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu dan menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjata dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu itu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati, Bapak Ibu Saudara. Kita loncat di ayat yang ke-56. Demikian Allah membalaskan kejahatannya yang dilakukannya oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu membunuh atas ke-70 saudaranya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Abimelek terbunuh oleh batu yang dilemparkan dari wanita kepada Abimelek, dan ia pun merasa malu Bapak Ibu Saudara, mengalami kematian yang memalukan. Oleh karena itu ia menyuruh anak buahnya, menyuruh seorang bujang untuk menghunuskan pedang, menusuknya, supaya dia tidak seakan-akan tidak dibunuh oleh wanita karena ia malu Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu baik maupun itu hal yang buruk, maka kita akan menuainya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menuai kebaikan, maka yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Sedangkan seperti Abimelek ini, ia menanam sesuatu yang jahat, maka ia akan mendapatkan suatu kejahatan dalam hidupnya, yaitu ia mati mengenaskan tertimpa batu yang dilempar oleh seorang wanita kepada dirinya dan memecahkan kepalanya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan Tuhan Yesus melalui kisah Abimelek ini. Kiranya Tuhan, kisah ini dapat menjadi Tuhan pengingat bagi kami bahwa kami ini Tuhan harus menjadi anak-anak-Mu, harus menjadi orang-orang yang selalu Tuhan Yesus, jika ingin sesuatu maka kita akan melakukannya dengan sesuatu hal yang baik Bapa. Kita akan melakukan dengan cara yang baik Tuhan, dengan cara yang Kau kehendaki Bapa, supaya Tuhan Kau memperkenankan segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak ingin menanam sesuatu yang jahat, melainkan kami ingin menanam sesuatu yang baik, sehingga kami boleh menuai sesuatu yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Bapa. Pada pagi ini kami akan segera melanjutkan kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan membuat berhasil apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu kembali di Gemar selanjutnya. Puji nama Tuhan.